Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat, taufik dan juga hidayahnya begitu ya. Yang sangat banyak sekali yang perlu kita syukuri gitu dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan akhirnya gitu ya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul gitu ya melalui acara ini yaitu di acara kajian berbuka ya kampus Ramadan gitu UNY. Oke, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang begitu luar biasa teman-teman semua dengan perjuangan beliau begitu ya, dengan memperjuangkan agama Islam pada masa ya bisa dikatakan di zaman yang kurang di zaman yang petang gitu maksud saya, dan sampai sekarang ini masih terjaga gitu ya agamanya insya Allah gitu, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di sini saya Muhammad Syakir sebagai MC pada agenda kajian berbuka sore hari ini. Di sini perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Di sini yang pertama atau acara yang pertama ada pembukaan, terus dilanjutkan dengan tilawah, terus dilanjutkan dengan materi dengan judul Nutrisi Hati Mengawali Hari di Bulan Ramadan. Masya Allah sekali, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Ginanjar Goiru Mamnun. Masya Allah. Dan tentunya acara yang terakhir nantinya akan ada penutup. Oke, kita langsung awali saja atau kita langsung menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan teman-teman semua. Jadi marilah kita buka acara kajian kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Dan untuk menambah kelancaran acara kita pada sore hari ini teman-teman, marilah kita mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh saudara Farhan Hafidz. Ya, kepada saudara saya persilahkan. Monggo. Cek cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah
wa huwas samiul alim. Shibqatallah wa man ahsanu minallahi shibqatan wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Farhan yang telah membacakan tilawah untuk acara kita pada sore hari ini ya teman-teman semua. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan saudara kita tadi, Farhan maksud saya, semoga bisa membawa kelancaran dan juga keberkahan acara kita pada sore hari ini begitu teman-teman semua. Oke, karena pemateri kita juga sudah bersiap gitu ya. Maksud saya sudah ada di ruang Zoom meeting. Kita langsung saja memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti gitu ya, acara yang kita tunggu-tunggu gitu. Untuk tema kajian kita pada sore hari ini yaitu terkait nutrisi hati mengawali hari di bulan Ramadan gitu ya teman-teman semua. Yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Ginanjar Goirum Mamnun gitu. Sebelum saya sapa atau saya persilahkan pematerinya begitu ya teman-teman. Izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau begitu teman-teman. Nama di sini ada Pak Ginanjar Goirum Mamnun. Pekerjaan adalah seorang guru, statusnya menikah. Alamat domisilinya di Jalan Klaseman Raya nomor 13, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Untuk pendidikannya di sini yang pertama alumni SD Negeri 2 Menjangan. Yang kedua alumni SMP Negeri 1 Bojong. Yang ketiga alumni SMA 1 Kajen. Dan yang keempat di sini menjadi alumni mahasiswa UNY, Universitas Negeri Yogyakarta maksud saya. Untuk riwayat organisasinya di sini yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Hima PGSD UNY. Yang kedua, Ketua UKMF KM Ilmu Pendidikan. Yang ketiga, Koordinator Fakultas Tutorial PAI FIP. Ketua Harian Takmir Masjid Mujahidin UNY, dan yang kelima di sini menjadi Ketua DPW DIY Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia begitu. Masya Allah sekali teman-teman semua dari CV-nya beliau Ustadz Ginanjar Goirum Mamnun. Mungkin kita nggak usah berlama-lama, langsung saja gitu ya kita sapa nih Ustadz kita gitu. Halo Ustadz Ginanjar. Apakah suara saya bisa terakses? Oke, sudah ya, baik. Oke, kepada Ustadz Ginanjar saya persilahkan. Syukron.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang termasuk di dalamnya Allah jadikan kita bisa merasakan indahnya bulan Ramadan, ya. Biasanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, dalam kehidupan kita. Nah, di Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah kepadanya di bulan yang mulia ini, meskipun masih dalam kondisi pandemi, tapi itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena goal set, ya, atau tujuan dari ibadah kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini yang nantinya menjadi indikator pembeda, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat dan salam kemudian semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk bagian dari umat Rasulullah yang mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah dan Rasulnya larang bagi kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari pertama bulan Ramadan ini tema besar yang kita bahas kembali tentang tazkiyatun nafs, ya. Bagaimana kita menyucikan diri. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita untuk menyucikan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam beribadah di bulan Ramadan ini hal yang sangat penting bagi kita untuk menyucikan hati kita, ya. Para ulama kemudian menyebutkan ada dua macam ibadah, satu ibadah fisik, dua ibadah hati. Nah, ibadah hati ini kedudukannya sangat penting karena dengan ibadah hati ini yang nantinya bisa membuat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya, ya. Sebagaimana syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlasun niyah, niat yang suci, yang lurus, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diikuti dengan ittiba'ur rasul. Dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, baik dalam fi'li, dalam perbuatan beliau, dalam qauli, dalam perkataan beliau, dan juga dalam takrir, persetujuan beliau terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat pada waktu itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tema tazkiyatun nafs ini kita perlu mengenali tentang hati, kecenderungan hati manusia, ya, atau kondisi hati manusia, yang nanti juga akan berkaitan dengan tema kita pada pertemuan hari ini tentang nutrisi bagi hati kita, bahwa ada tiga kondisi hati manusia. Satu, kondisi hati yang sehat atau yang kemudian bisa kita sebut dengan qalbun salim, ya.
yang kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, yang lurus, ya, yang hanya berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sehat ini adalah hati yang kemudian membuat manusia itu memiliki kecenderungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang bermanfaat dan dia akan cenderung meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat, ya. Tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Dan dia mungkin akan menghindari sesuatu hal yang sedikit manfaatnya, ya. Makanya kalau dalam konteks ibadah itu biasanya dia akan mencondongkan dirinya pada ibadah-ibadah yang wajib, lalu kemudian sunnah, ya. Juga sekali akan melakukan ibadah yang bersifat mubah, lalu kemudian aktivitas mubah, lalu kemudian dia akan berusaha menjauhi yang haram, ya. Dan juga termasuk di dalamnya yang makruh. Nah, lalu kemudian yang kedua ada hati yang mati. Hati yang mati ini hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, ya. Jadi sama sekali dia tidak diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya motivasi sama sekali untuk beribadah kepada Allah, dia tidak punya keinginan sama sekali untuk menggapai ridho Allah, dan dia sama sekali tidak memiliki keinginan agar hidupnya itu bermanfaat. Padahal janji Rasulullah SAW atau pernyataan beliau Nabi SAW dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, orang yang hatinya mati ini dia tidak memiliki motivasi-motivasi semacam itu. Maka dia hanya akan beraktivitas, melakukan kegiatan, ya, sesuai dengan hawa nafsunya dia saja. Dia tidak akan pernah ada kecenderungan untuk menekan hawa nafsunya sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih maksimal. Nah, lalu yang ketiga ada hati yang sakit. Hati yang sakit ini dia hidup hatinya. Hatinya itu hidup, akan tetapi ada penyakit-penyakit yang hinggap, ya. Penyakit-penyakit yang hinggap ini mungkin diantaranya ada penyakit-penyakit seperti ujub, riya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ada penyakit-penyakit yang itu perlu untuk disembuhkan. Ibarat kalau kita sakit, kita perlu pergi ke dokter untuk memeriksakan diri, lalu kemudian untuk berobat kepada dokter, ya. Lalu diberikan obat, kita minum obat tersebut dan kemudian kita diberikan kesembuhan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perantara dari dokter itu sendiri. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nutrisi hati, ya. Tentunya ini nanti akan berkaitan dengan hati yang sehat. Bagaimana kita membuat hati kita itu senantiasa muncul motivasi untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita membuat hati kita itu bisa lebih terkondisikan agar dalam beribadah itu tidak disertai dengan hal-hal yang kemudian membuat ibadah kita itu menjadi tercemar. Kita mengkondisikan agar kehidupan kita itu bisa lebih bermanfaat. Tentunya kalau garis besar yang kita bisa ambil adalah bahwa dalam konteks memberikan nutrisi hati itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kebutuhan bagi kita semua, ya. Karena lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita on mission. On mission-nya itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi kita. Sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan makanan, ya. Butuh makan, butuh minum, ya, kecuali di bulan Ramadan ini tentunya yang kita diharuskan untuk menahan lapar, menahan haus dari terbitnya fajar lalu kemudian sampai nanti terbenamnya matahari. Nah, ikhlas sekalian rahimakumullah, maka ketaatan menjadi kuncinya. Nah, sebaliknya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu menjadi racun, ya, menjadi racun bagi seseorang sehingga nanti dalam dia beribadah itu perkara niat mungkin akan tercemar oleh
sesuatu yang lain, misalkan tercemar oleh keinginan untuk dipuji, lalu kemudian tercemar agar dia dianggap baik, dianggap soleh dan lain sebagainya. Sebagaimana mungkin di kajian takmir itu pernah kita singgung tentang 3 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena niatan mereka yang jelek, padahal amal mereka bagus. Ada yang syuhada, ada kemudian yang dia dermawan, ya, ada yang kemudian dia itu seorang faqih, ya, seorang alim, ya, qori juga, ya. Mereka bagus gitu ya secara kualitas, tapi kemudian karena niat yang tidak baik itulah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dijerumuskan ke dalam api neraka. Nah, apa saja yang kemudian menjadi nutrisi? Boleh. Apa saja yang kemudian menjadi nutrisi bagi kita semua ya? Ada suara itu kayaknya tadi. Nah, apa saja yang kemudian menjadi nutrisi bagi kita semua? Para ulama kemudian memberikan penjelasan tentang nutrisi-nutrisi bagi hati manusia ya. Di antara nutrisi-nutrisi tersebut, yang pertama adalah zikrullah ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini menjadi makanan yang lezat bagi hati kita tentunya ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Baqarah itu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah memerintahkan kita kalau kita itu pengen diingat-ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka fadhkuruni ya, berzikirlah, mengingatlah, ingatlah aku ya. Ingatlah aku, adzkurkum ya, maka aku akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Jadi kalau kita ada keinginan untuk diingat-ingat oleh Allah, maka kita harus banyak-banyak berzikir. Maka zikir ini selain sebagai sarana kita agar diingat oleh Allah, ia menjadi makanan bagi hati kita. Orang yang berzikir maka hatinya akan hidup ya. Akan tetapi kalau dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mati ya. Hatinya akan mati itu nanti dia kalau kita melihat film-film barat itu ada yang namanya zombie ya. Zombie itu kan dia makhluk yang seperti hidup tapi ternyata dia tidak memiliki kehidupan di dalamnya kan. Dia hanya tahu makan dan minum saja. Atau bahkan kalau kita lihat filmnya itu dia hanya tahu makan. Dia tidak pernah berbicara, dia tidak pernah bekerja, dia tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, dia tidak pernah beribadah dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat zombie itu dia punya sifat-sifat yang mungkin sifat-sifat seperti yang dulu kita pernah sebutkan ya di dalam kajian kalam itu. Ada sifat-sifat yang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dijelaskan manusia itu memiliki sifat, di antaranya ada sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat bahimiyah dan juga sifat tabiiyah ya. Sifat terkait dengan binatang ternak atau binatang binatang yang ganas gitu ya, seperti singa dan lain sebagainya, punya sifat-sifat syaitaniyah yang itu akan menggiring manusia ke dalam perbuatan dosa. Nah, kembali pada zikrullah, ikhlas sekalian rahimakumullah, zikir ini menjadi makanan bagi hati seseorang ya. Melalui zikir maka kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya ya. Misalkan kalau kita pergi ke satu tempat tertentu yang baru kita jumpai, itu kalau kata orang-orang zaman dulu itu, kamu harus pamit dulu sama yang nunggoni gitu ya. Yang nunggoni gimana itu? Mbah, nuwun sewu putune badhe lewat gitu ya. Atau kalau bahasa Indonesia Mbah, mohon maaf cucunya mau lewat. Nah, ini kan kalau dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Maka dengan zikir itu misalkan ada doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu salah satu sarana bagi kita ketika melewati tempat yang baru buat kita berdoa seperti itu agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada zikir pagi dan petang yang mungkin disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, zikir itu juga bisa melepas
kesedihan, ya. Nah, dengan berzikir itu kita bisa terhindar dari kesedihan yang muncul, ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi dengan berzikir itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat dengan kita. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajat yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, saya kira kalau kita membahas tentang faidah zikir, antum semua mungkin paham ya. Ada banyak faidah zikir yang bisa kita dapatkan ya. Bahkan Dr. Ahmad Farid dalam buku beliau tentang Tazkiyatun Nafs itu menyebutkan ada sekitar 20 lebih faedah yang kita dapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi gambaran bagi kita bahwa zikrullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perkara yang sangat penting bagi nutrisi hati kita, ya. Di antaranya misalkan ada zikir itu bisa mengusir setan, ya, bahkan mengusir sihir, ya. Misalkan kalau kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah, gitu ya. Atau misalkan kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini bisa menjadi penghalang biar setan itu tidak mengganggu kita, ya, biar setan itu tidak mengganggu kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan ketika kita mau masuk ke dalam rumah kita itu disunahkan untuk membaca zikrullah, gitu ya. Salah satunya dengan menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, agar setan yang kita bawa, ya, jin yang kita bawa, kalau misalkan ada kelalaian dalam diri kita ketika kita itu sedang safar atau sedang bepergian, lalu kemudian dari kelalaian itu menjadi pintu masuk jin untuk mengganggu kita, ketika kita masuk ke dalam rumah kita membaca doa tersebut, gitu ya. Bahkan misalkan ketika kita masuk ke dalam rumah yang mungkin sudah lama tidak ditinggali atau sudah lama kita misalkan mudik, kan momentum menjelang Lebaran biasanya kan mudik, ya. Orang-orang yang sudah mudik itu nanti ketika masuk ke dalam rumah, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin, mengucapkan salam, memberikan salam kepada makhluk-makhluk yang menghuni rumah itu dari kalangan orang-orang yang saleh. Nah, lalu kemudian yang kedua, misalkan zikir itu dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dengan kita. Lalu kemudian zikir itu dapat menguatkan hati dan juga organ tubuh kita, ya, dapat menguatkan hati dan organ tubuh kita. Ada satu penelitian, ya, yang kemudian dilakukan terhadap orang-orang yang dia membaca Al-Quran. Ternyata ketika orang itu membaca Al-Quran, dalam Al-Quran itu kan pastinya terkandung zikrullah, ya. Ketika dia itu membaca Al-Quran, maka unsur-unsur dalam tubuhnya, ya, bisa jadi sarafnya, bisa jadi aliran darah dan lain sebagainya itu ternyata beregenerasi dengan lebih cepat, ya sekalian rahimakumullah. Nah, masya Allah, tabarakallah. Hal yang semacam ini tentunya tidak mau untuk kita lewatkan, ya. Saya sebutkan beberapa faedah zikir yang bisa kita dapatkan, ya. Misalkan dengan berzikir maka bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Tentunya dosa-dosa yang kecil, ya. Dengan dosa-dosa yang besar nanti kita perlu taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan berzikir maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan pohon kurma untuk kita di surga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi, ya, maka niscaya ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di surga, ya. Itu dengan sekali membaca kita ditanamkan satu pohon
kurma di surga. Lalu bagaimana kalau kita mendawamkan, membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca lebih dari 1 kali, misalkan 50 kali, 100 kali dan lain sebagainya, maka insya Allah biiznillah kita kelak kalau di surga nanti ya punya kebun sendiri. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, lalu kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, dengan berzikir akan membuat kita terhindar dari ghibah, adu domba, berbohong serta perbuatan yang keji ya. Tentunya karena hati kita senantiasa ditautkan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu kemudian dengan berzikir maka bisa membuat hati kita yang tadinya keras itu menjadi melunak gitu ya. Allah akan mengobati hati-hati yang keras dengan berzikir, senantiasa mendawamkan zikir-zikir setiap hari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berzikir ya. Nah, ini banyak keutamaan, banyak faedah bagi orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan dengan zikir yang asal zikir. Ya, kenapa? Karena zikir yang asal zikir nantinya itu justru dapat membuat celah bagi setan untuk mengganggu kita. Ya, saya kira saya pernah menceritakan di forum yang lain ya tentang zikir Asmaul Husna yang disalah gunakan lalu kemudian menyebabkan jin menjadi masuk ke dalam diri seseorang ya. Kalau dulu ini kisah teman saya yang mengalaminya. Beliau bercerita kepada saya ada orang yang mengamalkan zikir ya, mengamalkan zikir Asmaul Husna. Lalu kemudian setelah dia mengamalkan zikir Asmaul Husna itu kok ternyata perilakunya jadi aneh, ibadahnya jadi tidak rutin dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu kemudian diruqyah dalam posisi dia kerasukan ya, artinya jin bereaksi dengan ruqyahan tersebut, maka ketika dicari tahu, nah jin ini masuk karena zikir yang disalahgunakan itu tadi. Jadi zikirnya itu adalah ya Jabbar Asmaul Husna itu. Ya Jabbar yang kemudian harus dibaca 1000 kali, tidak boleh salah, tidak boleh kurang, dan dibaca dalam sekali duduk. Nah, bayangkan kalau sudah 900 lupa, diulang dari awal. Ya, 900 lagi lupa, diulang lagi dari awal, dan seterusnya. Nah, ternyata yang seperti itu membuat celah bagi setan untuk mengganggu, menggoda kita. Nah, maka ikhwas kalian rahimakumullah, kalau kita berzikir maka hendaknya dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik dalam sisi bilangan maupun dalam sisi bacaan ya, maupun dalam sisi bilangannya ya. Itu lebih baik, kecuali misalkan dalam dalam konteks tertentu, misalkan kita memperbanyak zikir tapi tidak dengan menentukan syarat dan ketentuan tertentu. Seperti yang tadi contohnya ya, tidak harus sekali duduk membaca 1000 kali, lalu kemudian kalau salah diulangi dari awal, kalau lupa diulangi dari awal dan seterusnya. Nah, yang seperti itu khawatir justru menjadi pintu masuk setan ke dalam diri kita. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, para ulama kemudian menjelaskan bahwa sebaik-baik atau zikir yang paling utama yang dapat kita baca itu adalah Al-Quran ya, dengan rutin membaca Al-Quran. Nah, ini ikhlas kalian rahimakumullah, apalagi di momentum Ramadan seperti saat ini, kita tentunya punya target dalam membaca Al-Quran ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk ya bagi umat manusia dan juga menjadi pembeda antara al-haq wal batil ya. Maka ikhlas sekalian rahimakumullah,
sebaik-baik atau yang paling utama dalam zikir itu adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Karena Al-Qur'an itu berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga berisi tentang doa-doa misalkan dari para nabi, para rasul, ya. Lalu kemudian di dalamnya juga berisi kisah-kisah yang mana kisah-kisah itu menjadi sebuah bahan untuk kita bertadabbur, ya, bertafakkur, untuk merenung, ya, tentang hakikat atau makna dari satu kejadian tertentu atau tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang bisa kita rasakan, ya. Nah, di dalamnya misalkan terdapat apa namanya ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ayatin liulil albab." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menggambarkan di dalam Al-Qur'an adanya pergantian siang malam, lalu kemudian matahari, bulan, lalu kemudian bumi yang berputar pada porosnya, lalu kemudian pertemuan antara laut dengan antara dua laut, ya, yang ini dibahas dalam surah Ar-Rahman misalkan, maupun fenomena sungai di bawah laut, ya, maupun fenomena-fenomena yang lain yang terjadi di muka bumi ini, termasuk fenomena kejadian penciptaan manusia, itu dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, maka Al-Qur'an itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, bagaimana orang-orang yang mau berpikir itu? Allah Subhanahu wa taala gambarkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di dalam dia berdiri dalam beraktivitasnya maupun di dalam dia duduk, ya, maupun dalam keadaan berbaring, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwas sekalian rahimakumullah, maka Al-Qur'an ini menjadi zikir yang paling utama di antaranya karena mengandung firman Allah. Yang kedua, ya, Al-Qur'an ini menjadi zikir yang utama karena di dalamnya terkandung obat, ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Bahwa di dalam Al-Qur'an itu Allah jadikan ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan Al-Qur'an itu syifa, ya. Allah jadikan Al-Qur'an itu rahmat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai syifa, obat, dan juga rahmat. Rahmat itu tentunya satu hal yang memberikan ketenangan, ya. Satu hal yang memberikan ketenangan kepada manusia. Lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an itu memberikan manfaat apa-apa bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang senantiasa menyiksa dirinya dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan zikrullah dan Al-Qur'an menjadi zikir yang utama. Selain itu tentunya kenapa Al-Qur'an menjadi zikir utama, karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kepada Al-Qur'anul Karim, ya, akan mengizinkan kepada Al-Qur'anul Karim untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi Al-Qur'an ini akan menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang li ashabi, orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Ya, nah jadi kalau kita tidak membaca Al-Qur'an, maka kita sedang menutup kemungkinan kita mendapatkan syafaat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu kelak, ya, mengizinkan Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Lalu kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah,
Yang kedua, nutrisi hati yang bisa kita dawamkan, bisa kita lakukan adalah dengan beristighfar. Ya, beristighfar itu artinya adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah dengan beristighfar kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib dosa-dosa kita tidak ditampakkan di dunia, ya. Bahkan kita sedang meminta Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita kerjakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, gitu ya. Bahkan orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, ya. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika orang tersebut itu melakukan satu perbuatan yang keji, zalim kepada orang lain maupun dia lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kemungkinan, fujur dan takwa. Ya. Kemungkinan untuk lalai dan kemungkinan untuk baik, gitu ya. Kita juga tidak dijamin maksum seperti dengan para rasul, ya. Kita tidak dijamin bersih dari dosa, ya. Kita tidak dijamin bersih dari dosa seperti para rasul. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan perbuatan buruk yang kita lakukan itu termasuk dengan perbuatan dosa, mencatatnya sebagai perbuatan dosa. Tapi Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk meminta ampunan kepadanya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka beristighfar ini termasuk ke dalam bagian dari nutrisi hati, karena dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan semakin hidup. Tapi kalau kita tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan mati dan kita akan lebih banyak disondongkan pada perbuatan-perbuatan buruk. Nauzubillah min dzalik. Kita tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Nah, ikhwas kalian rahimakumullah, sebaik-baik istighfar itu adalah dia yang tentunya keluar dari hati, ya, keluar dari hati. Jadi tidak hanya asal ucapan saja, ya. Kita menghayati istighfar yang kita lakukan, ya. Apalagi kalau istighfar yang kita lakukan itu selain kita hayati, lalu kemudian kita lakukan di waktu-waktu di mana doa itu mustajab. Doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah, ya, biiznillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Apakah kalau tidak di waktu mustajab Allah tidak memberikan ampunan? Tetap Allah akan memberikan ampunan. Tapi sebagaimana dengan doa bahwa di waktu-waktu mustajab itu doa lebih mudah dikabulkan. Nah, kira-kira begitu ya ikhwas sekalian. Nah, bacaan istighfar tentunya sesuai dengan apa yang kita hafalkan. Misalkan kalau kita menghafalkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang semacam itu bisa kita baca. Lalu kemudian Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur misalkan. Yang itu bisa kita baca. Atau kita bisa membaca istighfar dengan Sayyidul Istighfar. Jadi membaca istighfar itu dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma anta rabbi. Engkau, ya Allah, Engkau itu Rabb kami, ya, Rabbku.
anta. Tidak ada sesembahan kecuali engkau, ya. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya. Lalu kemudian engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu, ya. Aku setia kepada perjanjianku denganmu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, ya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Nah, kita sedang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, maka ikhwas sekalian rahimakumullah, harus kita pahami bahwa istighfar itu, permohonan ampun itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita, ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, ini adalah hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah lalu dan tidak aku pedulikan lagi. Ya. Wahai anak Adam, jika dosamu membumbung tinggi selangit, ya, lalu engkau meminta ampunanku, pasti aku akan mengampuni. Lalu kemudian, wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, pasti aku akan mendatangi dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini di dalam hadis ini para ulama menjelaskan ada 3 poin yang dijelaskan melalui hadis tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah selama engkau berdoa dan berharap kepadaku. Jadi kita berdoa dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beristighfar itu kita sedang berdoa dan dengan penuh harapan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan istighfar. Jadi doa kita itu di dalamnya adalah permohonan ampunan, gitu ya. Permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga dijelaskan, wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, ya, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ini perkara tauhid, ikhwah kalian rahimakumullah. Kita jangan sampai melakukan kesyirikan bahkan sekecil apapun, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka ya ikhwas kalian rahimakumullah, tauhid ini menjadi perkara yang penting bagi kita ketika kita memohon ampunan kepada Allah. Bahkan dalam zikrullah itu pun yang tadi dijelaskan di awal, itu menjadi perkara yang penting, ikhlas kalian rahimakumullah, ya. Nah, lalu kemudian ikhlas kalian rahimakumullah, yang ketiga, nutrisi bagi hati kita adalah dengan berdoa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat ke 186, ya. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, ya. Nah, ini khas kalian rahimakumullah.
Kita perlu, sangat perlu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita ini makhluk yang sangat lemah, ya, makhluk yang sangat lemah. Bahkan dalam setiap aspek kehidupan saja kita membutuhkan orang lain. Dari awal kita dilahirkan ke dunia ini sampai kemudian nanti kita meninggal dunia, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dalam kelahiran, otomatis kita butuh dibantu oleh bidan, ya, dibantu oleh dokter misalkan dan lain sebagainya. Bagi yang lahirannya normal tetap perlu dibantu oleh bidan. Bagi yang harus dioperasi, dia membutuhkan bantuan dari dokter dan timnya, ya. Itu baru lahir. Kita hidup baru lahir itu dalam keadaan telanjang, tidak memakai apapun, maka kita membutuhkan orang lain untuk memakaikan kain atau pakaian kepada kita agar kita tidak kedinginan. Itu baru ketika lahir. Belum ketika kita tumbuh, ya. Kita makan harus disuapi oleh orang tua kita. Lalu kemudian kita membeli baju perlu diberi uang oleh orang tua kita. Kita mendapatkan nafkah dari orang tua kita. Kita mendapatkan rezeki melalui lantaran orang tua kita dan lain sebagainya, begitu ya. Bahkan dalam pekerjaan pun kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Kalau orang tua kita misalkan sudah tidak ada, maka kita membutuhkan dukungan dari rekan-rekan kerja kita, gitu ya. Makanya kalau di syarat orang mencari pekerjaan itu kan salah satu persyaratannya adalah mampu bekerja bersama tim, ya, mampu bekerja bersama tim. Nah, maka ini ikhlas sekalian bahwa kita itu sangat membutuhkan bantuan dari siapapun, ya. Bahkan ketika meninggal, nggak mungkin kita meninggal dunia lalu kemudian kita memandikan diri kita, ya, mengkafani diri kita, lalu kemudian kita mengubur diri kita. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Tentunya kita butuh bantuan orang lain, butuh dimandikan, disolati, dikafani, lalu kemudian dikuburkan, gitu ya. Bahkan kita membutuhkan doa dari anak kita, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan semua perkara ketika orang meninggal akan berhenti, kecuali 3 perkara yang salah satu diantaranya adalah doa dari anak yang saleh. Kita butuh itu, ikhlas sekalian rahimakumullah. Karena amal kita itu barangkali tidak cukup untuk membuat kita itu kelak selamat, baik di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat itu tidak cukup. Maka ikhlas sekalian rahimakumullah, kita membutuhkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau doa kita bersungguh-sungguh itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu juga termasuk senjata bagi seorang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang yang mukmin dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Ya, maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa memohon ampunan kepada Allah, lalu kemudian doa dikuatkan berpuasa, ya. Walaupun kita mungkin sudah terbiasa berpuasa, tapi qadarullahnya cobaan di bulan ini cukup banyak misalkan. Nah, maka butuh berdoa kepada Allah. Misalkan kita mau safar, kita tetap butuh berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba ini kuat untuk berpuasa di hari ini ketika hamba safar, gitu ya. Misalkan ibu hamil, ya, walaupun ibu hamil pun ada udzur syar'i di dalamnya, boleh tidak berpuasa, tapi ketika dia ingin berpuasa, maka harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk berpuasa, ya. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di kondisi pandemi seperti saat ini yang sudah 1 tahun lebih kita dalam kondisi pandemi, butuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dijauhkan dari pandemi. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam misalkan. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandemi seperti yang saat ini terjadi dan lain sebagainya. Maka ikhlas kalian rahimakumullah, doa ini selain menjadi nutrisi bagi hati kita, itu memang menjadi kebutuhan bagi diri kita sendiri. Dan tentunya kalau tadi kita membahas tentang manusia itu membutuhkan bantuan dari siapapun, tidak ada zat yang lebih kita butuhkan
pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sudah setiap hari itu mengucapkannya minimal, itu paling minimal 17 kali bagi yang salat 5 waktunya tidak bolong ya. Allah kita membaca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Tidak ada yang lebih pantas kita mintai bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu hanya menjadi perantara saja ya. Hanya menjadi perantara saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berobat ketika sakit ke dokter, dokter pun akan menyarankan kita untuk berdoa ya. Saya hanya memberikan obat, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ketika kita bekerja, atasan kita pun akan memerintahkan kita untuk berdoa agar gaji yang kita terima, pekerjaan yang kita lakukan itu dimudahkan oleh Allah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya halalan thayyiban misalkan dan lain sebagainya. Nah, maka doa ini menjadi satu hal yang nutrisi bagi hati kita, tapi itu juga di sisi lain menjadi kebutuhan bagi kita sendiri karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, bahkan kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman ya di dalam surah Al-Ikhlas itu, Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung ya. Kita minta apapun, kita butuh apapun itu Allah Subhanahu wa taala tempat kita semuanya gitu ya. Tidak ada yang lain. Maka kita jangan meminta pertolongan kepada siapapun. Pohon, kepada manusia ya. Artinya jangan meminta di sini adalah jangan meminta secara berlebihan. Menggantungkan makhluk itu sebagai tempat kita bergantung itu yang tidak boleh ya. Kalau sekedar meminta bantuan itu boleh. Tapi kalau menggantungkan hajat kita kepada makhluk maka itu yang tidak boleh. Itu bisa menimbulkan kesyirikan. Naudzubillah, kita tentunya berlindung dari hal yang semacam itu. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, dalam berdoa itu ada etika-etika, ada adab-adab yang harus kita penuhi tentunya ya. Ada adab-adab yang harus kita penuhi. Di antara adab-adab tersebut adalah satu, mantap, yakin ketika berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita ya. Lalu kemudian yang kedua, tidak cukup hanya sekali berdoa. Kita perlu mengulang-ulang doa kita ya, tidak bosan dalam berdoa ya. Kita perlu mengulang-ulang doa kita ya. Lalu kemudian yang ketiga, tidak terburu-buru ya, apalagi sampai muncul wah saya sudah berdoa tapi enggak dikabulkan Allah gitu. Yang boleh ya. Karena Allah itu tahu ya, karena Allah itu tahu batas diri kita ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi itu kita minta sesuatu pengen segera dikabulkan oleh Allah, tapi ternyata kalau sesuatu itu secepatnya dikabulkan itu justru menjadi tidak baik untuk kita. Tapi sebaliknya bisa jadi kita benci dengan sesuatu itu, tapi kalau kita biiznillahnya ditakdirkan oleh Allah mendapatkan sesuatu tersebut, nah mungkin itu lebih baik bagi kita semua. Nah, lalu kemudian ikhwas sekalian, adab dalam berdoa yang keempat adalah dengan berdoa pada waktu-waktu yang mulia ya, misalkan seperti bulan Ramadan, kemudian di waktu sahur, di waktu antara adzan dan iqamah, di waktu hari Jumat dan lain sebagainya. Itu adab-adab dalam berdoa. Lalu kemudian memanfaatkan kondisi-kondisi yang mulia seperti ketika turun hujan ya. Lalu kemudian ketika kita berjihad ya, atau kita sedang safar fisabilillah gitu. Nah, itu adab-adab dalam berdoa ya. Lalu kemudian yang keenam adalah berdoa tidak dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang samar dan jelas ya. Karena tadi Allah itu dekat. Kita tidak perlu berdoa keras-keras, apalagi kita sampai teriak-teriak. Nah, itu tidak perlu.
Allah itu dekat. Allah itu tidak tuli. Allah itu punya sifat as-sami', maha mendengar. Ya. Allah itu juga punya sifat al-alim, maha mengetahui. Jadi kenapa kok kita berdoanya harus teriak-teriak, ya Allah, tolong hamba. Nah, tidak perlu yang semacam itu. Cukup dengan suara yang lirih tapi jelas, ya, dan juga kita menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah dengan memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Nah, ini seperti salah satu kisah sahabat ya yang dia sangat suka dengan surah Al-Ikhlas. Nah, itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Ikhlas itu kita akan mendapati bahwa Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada di dalamnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa, ya, esa. Nah, itu kan sifat Allah, esa. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Itu juga sifat Allah. Tempat kita untuk bergantung kepadanya, ya. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak punya anak dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, nggak punya anak, nggak punya orang tua. Ya. Nah, itu maka Allah Subhanahu wa taala ini punya sifat-sifat melalui surah Al-Ikhlas itu, ya. Nah, maka ikhlas kalian rahimakumullah, kita berdoa dengan memuji dan dengan memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala beserta dengan sifat-sifat. Lalu kemudian yang ke-8 adalah dengan memperbaiki makanan kita, ya. Nah, ini penting ya, memperbaiki makanan. Karena makanan yang dimakan kalau dia tidak halal dan tidak thayyib, maka itu juga akan mempengaruhi kita. Tidak hanya dalam doa, tapi dalam berzikir, membaca Al-Qur'an, ya. Dalam beribadah, dalam berdoa, itu akan mempengaruhi. Lalu kemudian yang ke-9 adalah dengan menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan, ya. Nah, yang ke-10 adalah memperbesar rasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ke-11 etika batin yang merupakan dasar dikabulkannya doa. Jadi kita benar-benar mengharapkan sesuatu itu dari dalam hati kita, tidak hanya melalui lisan kita. Bahkan doanya itu tidak hanya formalitas saja. Naudzubillah min dzalik kalau terjadi yang semacam itu. Nah, lalu kemudian ikhlas kalian rahimakumullah, yang selanjutnya yang ke-4 ya, kalau tidak salah ya. Tadi ada zikir, lalu kemudian membaca Al-Qur'an, lalu kemudian istighfar, berdoa. Yang selanjutnya yang ke-5 ya. Yang ke-5 adalah dengan memperbanyak membaca shalawat. Kalau antum semua salat Jumat itu dalam khutbah khatib akan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberitahu kepada para hambanya tentang kedudukan hamba dan kedudukan nabinya, ya. Kedudukan nabinya di hadapan para malaikat di langit, di sisi para malaikat yang muqarrabin, yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau juga menjelaskan bahwa ayat ini bermakna apabila Allah dan para malaikatnya saja membaca salawat untuk Rasulnya, maka kita selaku hamba itu harus membaca salawat kepada beliau, ya. Karena kita jauh lebih patut untuk membaca salawat dan salam kepada beliau. Sebab kita telah memperoleh keberkahan kerasulan beliau, kemuliaan terbaik di dunia dan yang paling baik di akhirat. Nah, karena umat muslim itu menjadi umat yang istimewa. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa kelak tidak ada umat yang lain yang masuk ke dalam surga duluan sebelum umat Muhammad itu masuk ke dalam surga duluan. Nah, maka ikhlas kalian rahimakumullah, pantaslah bagi kita untuk senantiasa bersolawat atas
Nabi ya, atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bersalawat itu berarti kita sedang memuji Rasul ya, sedang memuji Nabi, kita sedang menyebutkan Nabi dengan kemuliaannya ya, yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa kalau di dalam satu majelis tidak ada zikrullah dan tidak ada salawat kepada Nabi, ya, maka pasti majelis itu menjadi majelis yang kurang, gitu ya, kurang sempurna, dan kelak akan ada penyesalan dari orang-orang yang ada di majelis itu pada hari kiamat nanti. Nah ini maka kita harus mengetahui bahwa salawat itu memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk sebagai nutrisi bagi hati kita, ya. Nah, dengan bersalawat kita akan mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwa dengan salawat itu satu, tentunya kita sedang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sedang menunaikan perintah Allah. Seperti yang tadi dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah dengan membaca satu salawat kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Ya. Nah, maka tentunya harapan kita adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mendapatkan dunia, ya, tidak hanya sekedar mendapatkan dunia. Yang ketiga adalah dengan salawat menjadi sebab bagi kita semakin dekat dengan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keempat, salawat adalah sebab bagi hamba memperoleh kecukupan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang salawat ini akan membuat hamba mendapatkan kecukupan. Tapi tentunya tidak hanya hal itu yang kita inginkan. Artinya, sekalian, kan belakangan ada yang misalkan pengen mobil, pengen rumah, pengen pengen harta benda, ya, maka bersalawat gitu. Nah, mindsetnya tidak gampang itu, ya, salawat itu tidak hanya untuk duniawinya saja begitu. Tentunya bukan hanya seperti itu. Tapi salawat itu juga untuk meraih ridho Allah karena menjalankan perintahnya, lalu kemudian untuk mendekatkan syafaat Nabi, ya. Memperoleh kecukupan itu menjadi bonus, ya. Lalu kemudian yang kelima, salawat mengantarkan pembacanya menuju ke dalam surga, dan orang yang tidak membaca salawat akan tersesat. Nah, naudzubillah min dzalik, tentunya kita tidak ingin tersesat dalam rangka kita berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan salawat akan melanggengkan cinta seorang umat kepada Rasulnya, ya, kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, maka bersalawat. Salawat itu sebenarnya ada tuntunannya, ya. Nah, kalau pengen yang singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kalau pengen yang panjang, salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca ketika tasyahud, ya, di dalam sholat. Nah, kapan waktu yang tepat untuk membaca salawat? Di antara waktu-waktu yang tepat untuk membaca salawat adalah yang pertama ketika sholat, ya, tentunya dalam tasyahud itu kita membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang kedua ketika sholat jenazah. Sholat jenazah itu setelah takbir kedua itu membaca salawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu, ya, ketika kita salat jenazah. Yang ketiga, ketika disebutkan nama Nabi, ya, disebutkan nama Nabi. Nah, jadi ketika disebut nama Nabi,
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersalawat atas beliau. Yang keempat adalah ketika masuk dan keluar dari masjid, ya, ketika masuk dan keluar dari masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apabila kamu masuk masjid maka bacalah doa, ya, doanya Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, waghfir lana wa sahhil lana abwaaba rahmatik, fa idza faraghti faquli mithla dzalika ghaira an taquli wa sahhil lana abwaaba fadlik, ya. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam doa tersebut ada selawatnya juga. Tapi boleh juga kita berdoa Allahumma kok saya jadi subhanallah Allahumma ini abwaaba min rahmatik, ya, doa masuk masjid yang singkat, lalu kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik ketika keluar dari masjid, ya. Afwan kalau ada kesalahan. Nampaknya sudah mulai agak-agak tidak konsen. Yang berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima adalah membaca salawat boleh ketika mendengar azan, ya, ketika mendengar azan. Yang keenam adalah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu kan yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing, ya. Maka kalau kita dengar doa yang dibaca oleh khatib misalkan, atau orang-orang yang memimpin doa, doa di antara doa mereka ada bacaan salawatnya. Yang ketujuh adalah membaca salawat Nabi pada hari Jumat, ya. Salah satu sunnah di hari Jumat adalah membaca salawat Nabi. Yang kedelapan adalah ketika khutbah, ya, ketika berkhutbah. Yang kesembilan adalah ketika beranjak dari majelis, sebagaimana hadis yang tadi sempat disebutkan, ya, sempat disinggung. Yang ke-10 ketika seseorang melamar wanita untuk menikah. Nah, ini dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, jangan sampai kita tidak membaca salawat, ya, karena itu menjadi nutrisi, dan bagi orang yang tidak mau membaca salawat, maka dia akan dicap sebagai orang bakhil, orang pelit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik pada mimbar, beliau membaca amin 3 kali. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kok Nabi baca amin 3 kali, kenapa, gitu, ya? Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan kepada para sahabat, ketika aku menaiki tangga pertama, ketika naik mimbar itu, maka Jibril muncul di hadapanku dan berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, tapi dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini baru hari pertama, kita masih akan melewati kurang lebih 29 hari lagi, ya, bulan Ramadan ini. Jangan sampai waktu sebulan itu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian ketika naik tangga yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca amin karena Jibril berkata, celakalah orang yang apabila namamu disebutkan dia tidak bersalawat kepadamu atau ke atasmu, gitu, ya. Jadi orang yang tidak bersalawat itu selain dicap sebagai orang bakhil, kalau menurut hadis ini dicap sebagai orang yang celaka, ya. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, kata Rasul ketika naik ke mimbar itu, celakalah orang yang dia masih mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satu di antaranya, tetapi itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya adalah birrul-walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ikhlas sekalian rahimakumullah, yang terakhir adalah
nutrisi hati ya, karena sudah jam 5. Nutrisi hati adalah dengan memperbanyak qiyamul lail atau salat malam ya, dengan memperbanyak qiyamul lail atau salat malam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat ke-16 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki yang kami berikan ya. Nah, di ayat ke-17-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ikhwas sekalian rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai ya orang-orang yang bangun lalu kemudian qiyam salat di malam hari ya. Bahkan kalau di bulan Ramadan misalkan kita salat tarawih ya, salat tarawih, atau bisa juga dilanjutkan dengan salat tahajud ya, boleh yang seperti itu. Kita memperbanyaknya gitu ya di bulan Ramadan seperti saat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahjadun wa bil asharihum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan selalu memohonkan ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat kebiasaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, beliau itu ya pernah sholat bahkan sampai kakinya bengkak di malam hari ya, kakinya bengkak di malam hari. Nah, ini saking secara bacaan beliau masya Allah ya, secara bacaan, lalu kemudian secara kualitas sholat pun khusyuk ya, secara kualitas sholat khusyuk dan juga tumakninah gitu, khusyuk dan tumakninah, dia tenang menghayati sholatnya gitu ya. Maka sampai diriwayatkan ya, dikisahkan bahwa Nabi itu dan para sahabat itu kadang kalau pagi hari itu matanya ada, kalau istilah sekarang mata panda, ada kantung-kantung matanya, dan juga kakinya bahkan disebutkan bengkak karena saking lamanya berdiri di waktu malam ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, dia di masa mudanya pernah tidur di masjid. Lalu kemudian dia bermimpi ada dua malaikat yang membawanya menuju neraka. Ya. Lalu kemudian dia bercerita bahwa ia dilipat bagaikan lipatan sumur, rupanya ia memiliki dua tanduk dan ternyata di dalamnya ada banyak orang yang telah kalian kenal. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ya. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, kami berjumpa dengan malaikat lainnya seraya berkata, kamu tidak memeliharanya. Lalu kemudian Ibnu Umar ini bercerita kepada Hafsah bercerita kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan, sebaik-baik orang ialah Abdullah bin Umar jika ia melakukan salat malam. Nah, sejak itu Ibnu Umar sedikit tidur dan banyak melakukan salat malam, gitu ya. Maka disebutkan bahwa sebaik-baik orang itu dia yang melakukan salat malam. Bahkan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu itu adalah salat malam, qiyamul lail. Itu sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu. Nah, maka ini ikhwas sekalian rahimakumullah, kita harus berikhtiar, berusaha untuk membiasakan diri kita untuk mendirikan salat di waktu malam hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ibadah Ramadan itu kan menjelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, berdiri untuk melaksanakan salat malam ya, maka di bulan Ramadan ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban,
Barang siapa yang berdiri untuk melakukan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Nah, ini ikhwas kalian rahimakumullah. Kita perlu untuk mendawamkan atau kita membiasakan salat malam hari. Nah, bagaimana salatnya Rasul? Kalau kita bertanya bagaimana salatnya Rasul, nah ini kan seringkali dibahas ini waktu Ramadan. Kalau antum semua pengen salatnya seperti salat Rasulullah, Rasulullah itu salatnya masna-masna, dua rakaat. Nah, tapi jangan ditanyakan salatnya Rasulullah itu bagaimana. Kalau pengen mempraktekannya nanti mungkin teman-teman UKKI dan juga Takmir Mujahidin ya, sesekali di salat tarawih itu mempraktekannya. Rakaat pertama itu bacaannya surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Cukup 4 surat itu saja. Ya, cukup 4 surat itu. 1 rakaat. Nanti akan kita dapati makmum-makmum itu akan berpindah masjid di tarawih berikutnya. Nah, ini seringkali kita mengambilnya itu separuh-separuh gitu ya istilahnya ya. Tapi ya itu sebagai ikhtiar kita. Labak saya insya Allah. Tidak apa-apa. Boleh yang seperti itu kalau kita ingin meniru Rasulullah. Gitu. Kalau dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau merasa ini orang-orang tidak sesuai, tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadar keimanan ketakwaannya. Maka Umar bin Khattab berijtihad, salat tarawih itu kemudian dinamakan menjadi 20 rakaat. Bahkan di dalam, kalau tidak salah, pada masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah ya, salat tarawih itu menjadi 36 rakaat. Nah, ikhwas kalian rahimakumullah, ini menjadi tips bagi kita agar kita dimudahkan untuk salat malam. Apa saja? Yang pertama adalah tidak memperbanyak makan dan minum. Ya, karena orang yang banyak makan dan minum, dia akan senantiasa mudah ngantuk. Ya, mudah ngantuk. Akhirnya apa? Tidur ya. Nah, akhirnya tidurnya kebablasan. Nah, naudzubillah yang semacam ini kan. Makanya kalau bisa itu jeda antara makan dan tidur itu paling minimal itu sekitar 2 jam. Ya, sekitar 2 jam. Yang kedua adalah jangan membuat tubuh kita kelelahan di siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat tubuh kita itu bekerja keras. Gitu ya. Bekerja itu apa adanya saja. Sehingga nanti akan dimudahkan. Kalau kita kecapean, maka kita tidurnya akan pules. Bahkan alarm mau di-setel 10-20 kali pun kemungkinan tidak mendengarnya. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah jangan diusahakan agar tidak meninggalkan tidur pada siang hari agar memudahkan sholat di malam hari. Karena ketika kita tidur di siang hari, nanti mungkin di kesempatan selanjutnya akan kita bahas tentang waktu-waktu yang baik ketika tidur untuk memudahkan kita dalam beribadah ya dan menjaga kondisi hati. Ketika kita tidur di siang hari itu kita sedang mengistirahatkan badan setelah kita dari subuh misalkan, atau yang tidak tidur setelah qiyamul lail itu kan diistirahatkan ya. Lalu kemudian bangun, setelah bangun bisa beraktivitas, lalu kemudian tidak terlalu lelah sampai kemudian tidur di malam hari. Yang keempat adalah jangan banyak melakukan dosa pada siang hari ya. Diikhtiarkan kita untuk menjaga diri kita agar tidak melakukan perbuatan dosa. Karena itu apalagi kalau kita mau tidurnya tidak wudhu, nggak muhasabah dulu, tidak membaca surah Al-Mulk misalkan, atau beristighfar atau berdoa dan lain sebagainya, itu langsung bleksek tidur, maka itu bisa menghalangi kita agar mudah bangun qiyamul lail. Nah, lalu kemudian yang kelima adalah dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perbuatan bid'ah ya. Nah, ini harus berhati-hati ya. Lalu kemudian yang ke-7 adalah banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendek angan-angan ya, dan pendek angan-angan. Nah, ini harus jangan terlalu banyak berandai-andai ya. Banyak takut kepada Allah. Karena dengan takut kepada Allah
insya Allah kita hanya fokus pada apa yang bisa kita lakukan agar tidak mendapatkan murka Allah. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah dengan mengetahui keutamaan salat sebagaimana disebutkan dalam Quran dan hadis. Ya, ini ikhlas kalian rahimakumullah berkaitan dengan qiyamul lail dan bagaimana agar kita lebih dimudahkan untuk salat qiyamul lail. Tidurnya itu jangan terlalu malam gitu ya. Tidur jangan terlalu malam. Boleh beribadah tilawah dan lain sebagainya boleh, tapi tetap ada aturan-aturan waktunya ya, ditentukan waktu-waktunya sehingga tidak membuat kita itu terlalu berlebihan ya, atau tidak terlalu memaksakan diri. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu berlarut-larut. Ada tanya jawab setelah ini? Kalau ada diskusi dan bisa saya jawab, insya Allah dijawab. Kalau tidak bisa, nanti menjadi PR untuk saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek, apakah suara saya sudah terakses? Oke, baik. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ginanjar yang telah menyampaikan materi kita pada sore hari ini atau kajian sore hari ini yaitu terkait nutrisi hati begitu. Dan tentunya setelah materi kita ada sesi tanya jawab begitu Ustadz. Dan di sini sudah ada satu pertanyaan dari Kakak Laras. Mungkin bisa langsung saja ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz. Saat ini saya merasa sedang berada pada tahap tidak bisa menghayati setiap lafaz zikir yang saya ucapkan. Baik yang secara spontanitas maupun yang saya niatkan. Menyimak nasihat Ustadz, saya menjadi khawatir apabila rasa hampa pada nutrisi hati berupa zikir ini berlanjut hingga Ramadan tahun ini berakhir Ustadz. Nah kira-kira apa yang perlu saya benahi ya Ustadz? Kemudian yang kedua Ustadz, jika kita mengucapkan lafaz zikir secara spontanitas atau tidak dari hati, karena kaget atau semacamnya, apakah kita mendapat pahala juga Ustadz? Begitu Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, monggo Ustadz. Ya, baik. Nah, alhamdulillah kalau muncul kekhawatiran di saat ini itu justru bagus gitu ya. Mumpung ini baru hari pertama di bulan Ramadan, masih ada waktu untuk senantiasa meningkatkan kualitas zikirnya. Apa yang harus dibenahi? Yang harus dibenahi adalah satu, coba dicek dulu apakah dalam aktivitas kita yang telah lalu ada perbuatan dosa yang belum sempat kita taubati atau tidak, gitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Dicek dulu apakah ada dosa-dosa yang belum sempat kita taubati atau tidak. Kalau ada, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang kedua adalah dengan membaca Al-Qur'an beserta dengan menghayati atau membaca makna-maknanya. Terjemahnya bisa, bahkan bisa membaca tafsirnya atau mengikuti kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran. Kalau tidak salah ada juga ya jadwalnya dengan Ustaz Talqis Nurdianto ya, bisa diikuti. Agar apa? Agar kita senantiasa bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dan memahami makna apa yang terkandung dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dengan memperbaiki kualitas diri kita ya, memperbaiki kualitas diri kita. Memperbaiki kualitas diri kita itu artinya adalah
dalam hal aspek bermuamalah dengan sesama manusia, maka harus diperbaiki bagaimana kita berbicara kepada orang lain, lalu bagaimana kita berinteraksi, bergaul dengan orang lain, lalu bagaimana kita dalam konteks membantu orang lain, misalkan apakah perkara niat dan lain sebagainya, itu harus diperbaiki. Termasuk di situ juga memperbaiki kualitas itu adalah memperbaiki kualitas ibadah kita. Memperbaiki kualitas ibadah kita itu adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan rukun-rukun yang sudah ditetapkan. Selain memperbaiki rukun-rukun itu kan mungkin pada aspek zahirnya ya, pada aspek lahiriahnya. Pada aspek misalkan kalau ruku ya gerakannya begini gitu ya. Tapi kita juga harus memperbaiki pada aspek kualitas hati kita, ya. Maka itu yang harus kita perbaiki. Termasuk di situ memperbaiki wudhu kita, ya. Yang sangat penting ya, yang lebih awal kita perbaiki adalah perbaiki salat kita, ya. Perbaiki salat kita. Salat ini menjadi sarana kita untuk mentazkiyah diri kita. Tazkiyatun nafs menjadi sarananya adalah salah satunya salat, dengan salat. Lalu kemudian yang selanjutnya yang harus dibenahi itu adalah lingkungan hidup, ya. Nah, lingkungan hidup itu dalam konteks kita bergaul dengan orang lain. Jangan sampai lingkungan kita itu justru lingkungan yang membuat kita itu tidak meningkat amalnya, gitu ya. Walaupun itu tidak menjauhkan kita dari Allah, tapi lingkungan itu tidak membuat kita meningkat amalnya. Nah, ini menjadi satu hal yang patut untuk kita renungkan, gitu. Dalam sebuah hadis, walaupun derajat hadis ini kata para ulama juga dhaif, tapi bisa kita jadikan sebagai motivasi ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Kita tentunya tidak menginginkan itu. Maka kita cari lingkungan yang mensupport kita untuk senantiasa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sampai kita mencari lingkungan yang ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, ini harus kita hindari yang lingkungan semacam ini, gitu ya. Nah, itu mungkin terkait dengan nutrisi hati kita ya. Karena memang ini baru nutrisi hati ya yang menjadi pembahasan kita. Kita nanti akan membahas tentang indikasi jiwa-jiwa yang sakit dan apa yang menyebabkan jiwa-jiwa itu atau hati-hati itu menjadi hati yang sakit. Nah, kalau ciri-ciri ada dalam diri kita, lalu kemudian penyebab-penyebabnya itu pernah kita lakukan, maka kan kita harus segera berbenah. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Lalu yang kedua pertanyaannya tadi, spontan membaca zikrullah ya, tetap mendapatkan pahala insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap walaupun ya kita misalkan kepleset lah. Kalau kesleo kan nanti sampai sakit ya, kita berdoa dijauhkan dari hal yang semacam itu. Kepleset gitu ya, astagfirullah atau subhanallah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan lain sebagainya gitu ya. Maka itu insya Allah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih kepada Ustadz Ginanjar yang telah menjawab pertanyaan dari Kakak Laras begitu. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman YouTube. Di sini ada Kak Amelia Nawati. Ahwan, Ustadz izin bertanya, apakah diperbolehkan ketika kita bersolawat dengan niat utama supaya hajat kita terkabulkan? Jazakallah khairan katsiron, Ustadz. Begitu Ustadz. Tadi kan salah satu dari nutrisi hati, salah satunya bersolawat begitu ya Ustadz. Mungkin bisa bisa langsung dijawab begitu Ustadz. Terima kasih. Ya.
kalau kita berbicara dengan niat yang semacam itu, maka akan berlaku seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala apapun ibadah yang kita lakukan itu akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya ketika dia beribadah. Nah, tapi yang menjadi yang harus kita evaluasi itu adalah jangan sampai dalam ibadah itu justru tidak menjadikan kita selamat di dunia wal akhirah. Artinya begini, ikhlas kalian rahimakumullah. Boleh kita niatnya karena hajatnya pengen segera terkabul gitu ya. Boleh juga kan ibadah itu niatnya pengen dipuji. Tapi kan itu tidak tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Toh ibadah itu tetap dilakukan. Tapi itu tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu bisa membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi murka. Karena dengan hal semacam itu mungkin muncul kesyirikan dalam diri kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam aspek ibadah itu kan tadi di awal yang saya sebutkan bahwa syarat diterimanya ibadah itu ikhlasun niat. Kita mengikhlaskan niat kita. Kalau kita hanya ingin agar hajat kita terkabul, maka hajat kita akan terkabul. Tapi apakah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Apakah kita nantinya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Belum tentu. Tadi di awal juga saya kan menjelaskan atau membahas tentang 3 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang syuhada yang dipanggil ditanya oleh Allah, apa yang sudah engkau lakukan atas nikmatku? Kata dia, saya berperang di jalanmu, membela agamamu, dan kemudian saya syahid karena membela agamamu. Kata Allah apa? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Kamu itu berperang itu bukan karena pengen mendapatkan ridha Allah. Kamu itu berperang karena apa? Karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dianggap pahlawan. Ya. Lalu kemudian ada orang alim, ditanya hal yang sama. Apa yang kau lakukan terhadap nikmat yang aku berikan? Kata dia, aku belajar Al-Quran, aku belajar ilmu-ilmumu, aku mengajarkan orang lain, dan lain sebagainya. Kata Allah apa? Kadzabta. Kamu itu belajar menjadi orang alim, biar dianggap soleh, biar dianggap kamu itu ahli agama, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu oleh Allah dia dijerumuskan ke dalam neraka. Gitu ya. Jadi permasalahannya itu bukan hanya sekedar antara boleh dan tidak boleh, tapi permasalahannya itu adalah apa yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan ibadah itu, gitu ya. Nah, kita sholat pengen dipuji itu, sholat tetap kita kerjakan, tapi apakah kita akan mendapatkan pahala dari Allah? Belum tentu. Apakah kita akan mendapatkan ridha Allah? Belum tentu juga. Salawatnya mungkin kita akan mendapatkan sesuai dengan hajat kita. Tapi apakah nanti di akhirat? Jadi kan proyeksi hidup manusia itu tidak hanya terbatas pada dunia. Tapi nanti kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah ketika kita meninggal dunia di akhirat nanti. Antara surga dan neraka. Balasannya kan begitu. Nah, apakah nanti di akhirat itu salawat yang sudah kita baca sebanyak-banyaknya itu akan membuat kita mudah mendapatkan syafaat atau tidak? Apakah akan membuat kita mudah mendapatkan pertolongan dari Allah atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, belum tentu, gitu ya, belum tentu. Makanya jangan sampai dalam niat itu kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita. Sebuah syair itu kan menjelaskan Allahu ghayyatuna. Allah itu tujuan kami. Rasul qudwatuna. Rasul itu teladan kami. Ya, Al-Qur'an dusturuna. Quran itu dustur, petunjuk ya. Pedoman bagi kami ya. Al-jihadu sabiluna, jihad itu jalan juang kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita kami tertinggi. Nah, itu di awal itu Allahu ghayyatuna. Allah tujuan kita. Nah, maka kalau kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di otomatis tujuannya karena kita menjalankan perintah Allah, lalu kemudian kita memuji Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Akan lebih baik kalau niatnya seperti itu, ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Terima kasih Ustadz Ginanjar. Karena waktu sudah mendekati waktu berbuka, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya teman-teman semua. Mungkin dari Ustadz Ginanjar ada closing statement gitu buat teman-teman semua yang ada di room Zoom dan juga YouTube. Barangkali sebelum kita tutup, pas kalian rahimakumullah, ini baru Ramadan hari pertama, masih ada kira-kira 1 bulan lagi lah kita menjalankan Ramadan, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka seperti yang disebutkan dalam hadis tadi yang saya sebutkan. Maka dari itu kita harus senantiasa berusaha untuk membersihkan hati kita. Jadi kita harus punya konsep tawazun ya, membersihkan hati kita, lalu kemudian menguatkan fisik kita agar ibadah puasa kita lebih maksimal, lalu kemudian kita bisa bertilawah, kita bisa sholat, qiyamul lail dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dengan kita menguatkan fikriyah kita ya. Jadi aspek ruhiyahnya, hatinya, lalu kemudian aspek jasmaninya, kekuatan fisiknya, dan juga ruhiyah fikriyahnya dengan memperbanyak mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh panitia salah satunya maupun kajian-kajian yang lain yang membahas tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Closing statement dari Ustadz Ginanjar teman-teman semua. Jadi intinya kita tuh harus membersihkan hati kita gitu dan juga menguatkan hati kita gitu. Tidak hanya jasmani kita tapi rohani kita begitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ginanjar yang sudah berkenan untuk mengisi agenda kita gitu ya. Ngabuburit istilahnya gitu. Di kajian berbuka kita gitu. Semoga dengan acara kita ini dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Ginanjar dan tentunya dari ilmu yang kita dapat tadi bisa kita amalkan gitu di kehidupan sehari-hari begitu. Mungkin tadi dari teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dan belum sempat terjawab mungkin bisa di kajian berbuka selanjutnya begitu. Oke, karena waktu sudah mendekati untuk waktu berbuka, marilah kita cukupkan agenda kita pada sore hari ini. Dan kita lanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup. Dan kami sampaikan juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian berbuka pada sore hari ini. Dan tentunya dengan penuh semangat begitu ya teman-teman semua. Oke, kita akhiri agenda kita sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Dan beristighfar sebanyak-banyaknya dan dilanjutkan dengan doa penutup, doa kafaratul majelis. Oke, saya selaku MC pada agenda kita pada sore hari ini, saya sendiri mohon maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat selama acara ini berlangsung ya tadi ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.